Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Kita akan ngaji sampai jam 6 saja karena tidak ada makan-makan. Makan-makannya dibatalkan demi hukum. Nah, kita lanjutkan surat Shad ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban di'fan finnar wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar attakhadnahum sihriyan am zaghat anhumul absar inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Ini kemarin sudah diterangkan kayaknya ini. Sudah ya. Kita lanjutkan ke ayat 65. Qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Ayat yang berikutnya yakni ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah innama sesungguhnya tiada lain ana aku saya aku atau saya sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi qul katakanlah wahai Muhammad, begitu maksudnya. Allah yang berfirman kepada Nabi kita. Qul katakanlah wahai Muhammad, innama sesungguhnya tiada lain. Jadi Nabi disuruh ngomong sama orang-orang banyak. Innama sesungguhnya tiada lain ana aku adalah munzirun seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin, di antara peringatan Nabi Muhammad adalah wa ma, dan tidak ada min ilahin, dari satu ilah pun, dari satu Tuhan pun, dari sesuatu sesembahan pun, illallah, kecuali Allah al-wahidu yang maha esa,
Al-Qahharu yang maha pemaksa. Jadi kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala amiron memerintahkan rasulahu kepada rasulnya. Nah, siapa Rasul Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah taala memerintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam ayakula agar beliau berkata lil kufari kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang masih kafir billahi kepada Allah, yaitu al musyrikina orang-orang yang musyrik, al musyrikina bihi orang-orang yang menyekutukan kepada Allah, yaitu juga al mukadzibina orang-orang yang mendustakan li rasulihi kepada rasulnya. Jadi ayat yang berbunyi kul katakanlah innama sesungguhnya tiada lain ana mundirun aku ini seorang pemberi peringatan. Arti dari kata mundirun adalah pemberi peringatan. Nadharun peringatan. Andaro memberi peringatan. Yundiru sedang memberi peringatan. Andaro telah memberi peringatan. Yundiru akan memberi peringatan. Mundirun orang yang memberi peringatan. Jadi Nabi itu disuruh oleh Allah untuk mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang pemberi peringatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan lastu bukanlah aku kama tazumun sebagaimana yang kalian menyangka, menuduh. Kalian hai orang Mekah menuduh aku ini, aku Muhammad ini, Rasul Allah ini sebagai pendusta, pembohong, pengacau, pemecah belah persatuan bangsa Quraisy. Ya. Enggak, aku ini hanya memberi peringatan saja. Wa ma min ilahin illallah dan tidak ada dari satu sesembahan pun kecuali Allah. Jadi Nabi kita disuruh mengatakan kepada semua orang bahwa tidak ada satu ilah pun, tidak ada min ilahin dari sesuatu sesembahan pun illallah kecuali Allah al-wahid yang dia hanya satu saja. Nih tanya Pak Wahid nih dikasih nama Wahid pasti anak nomor 1 Pak. Ya. Ya. Nah, tuh anak nomor 1 dia dikasih nama Wahid. Ya. Jadi 1 dalam bahasa Arabnya kan Wahid, Isnan 2, Halas, ya dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada dari satu sesembahan pun kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa. Ai maksudnya huwa dia, wahdahu Allah itu sendirian saja dia. Qad qahara sungguh dia sudah memaksa kulla syai'in segala sesuatu wa ghalabahu dan dialah yang mengalahkan segala sesuatu. Jadi saudara kita diajari oleh Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini untuk mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Al-Wahid yang Maha Esa, yang tunggal, cuma satu Allah itu, bukan 2, bukan 3 dan bukan satu yang terdiri dari 2 atau 3, bukan. Betul-betul Esa, tunggal. Itu Allah. Dan dia itu Al-Qahhar. Sifat Allah adalah nama Allah sekaligus sebagai sifat Allah adalah Al-Qahhar. Dia memaksa. Jadi yang boleh memaksa itu cuma Allah saja. Makanya dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu mengajak orang kepada Islam tidak dengan memaksa. Itu Nabi kita. Hanya menyampaikan saja, saudara-saudara sekalian, ayo beriman kepada Allah. Ayo ngaji, baca Al-Quran ini. Tapi bila cuma ngomong aja, enggak maksa. Enggak ambil kayu, siapa yang enggak mau ngaji, pukulin, enggak ada. Aku juga begitu, enggak boleh mukulin orang karena enggak mau ngaji, enggak boleh. Itu ya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir bunyinya begitu. Lalu dalam tafsir lain, dalam tafsir Al-Baghawi ditulis begini. Kul katakanlah, maksudnya kul katakanlah ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ini pelajaran kemarin ini. Ada kata ya, huruf nida. Ya, di belakangnya ada nama orang, Muhammadun, Nabi Muhammad, tapi di sini berubah menjadi Muhammadu. Karena dia didahului huruf nida. Nah, ini menjadi marfu, hilang tanwinnya menjadi Muhammadu.
Ya Muhammadu, kul, katakanlah ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kepada siapa? Allah menyuruh Nabi mengatakan, lil musyriki, kepada orang-orang musyrik Makkah, Mekah pada waktu itu. Nah, kalau sekarang ayat ini ditujukan kepada kita. Kul, katakanlah hai umat Islam kepada semua orang di luar Islam, innama ana mundirun, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan saja. Aku cuma kasih peringatan tuh ya. Apa? Ma wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Isi peringatannya antara lain innama ana mundirun. Kalau dulu Nabi disuruh mengatakan innama, sesungguhnya tiada lain ana, aku mundirun, seorang pemberi peringatan. Mundirun dalam tafsir Al-Baghawi diartikan mukhawwifun, orang yang menakut-nakuti. Jadi Nabi diperintah oleh Allah untuk menakut-nakuti orang. Awas lo ya, kalau kamu enggak mau beriman, kamu masuk neraka lo. Kalau kamu enggak mau sholat, kamu masuk neraka lo. Itu kan nakut-nakuti. Boleh nakut-nakuti, boleh. Itu memang tugasnya Nabi. Tugasnya Nabi, tugasnya Rasul Allah itu menakut-nakuti manusia dengan neraka. Kalau kamu enggak sholat, kamu masuk neraka lo. Ada ayatnya, ada dalam Al-Quran. Itu. Kalau kamu enggak mau beriman, kamu masuk neraka lo. Ada ayatnya, ada. Itu contohnya Fir'aun. Udah dikasih nikmat oleh Allah jadi raja, kekuasaannya enggak terbatas. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif di tangan Fir'aun semua itu. Kalau hari-hari ini ada penguasa seperti itu, berarti dia anak turunnya Fir'aun itu. Campur tangan dalam urusan yudikatif, legislatif. Dia bikin undang-undang, dia menetapkan orang. Ya, padahal itu tugasnya bukan tugas eksekutif. Ya, tapi sekarang ini kacau. Ya. Nah, itu orang yang seperti itu berarti dia meniru Firaun. Ya. Jadi Islam mengajari kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pemaksa. Siapa dia? Disebut lagi tentang Allah ini pada ayat berikutnya. Allah itu adalah Rabbus samawati, Rabbu pemelihara, Tuhan pencipta, pemelihara, pendidik, pengurus, as-samawati, pengatur juga, as-samawati, langit, semua langit, wal ardi, dan bumi, wama, dan apa saja yang bainahuma, diantara keduanya, diantara langit dan bumi. Allah itu Al-Azizu, yang maha gagah perkasa, Al-Ghaffaru, tapi juga maha pengampun. Oh, ini Pak, Bu, ya. Allah itu adalah Tuhannya manusia. Allah itu adalah Rabbus samawati wal ard. Bukan hanya Tuhannya manusia, tapi juga Tuhannya langit dan bumi. Langit dan bumi yang gede itu Pak, Bu, itu sama Allah tuh nurut. Gak pernah ngelawan, gak pernah membantah. Bumi ini disuruh oleh Allah, hei bumi kamu diam ya, diam. Hei bumi kamu sekarang meledak, meledak dia. Hei bumi sekarang kamu bergoncang, goncang dia, gempa bumi. Jadi ketika terjadi gempa bumi, itu karena Allah menyuruh bumi bergerak. Bukan karena pergeseran lempeng, itu bukan. Itu kan teorimu, teori manusia. Itu Allah yang menyuruh itu bumi untuk bergerak. Ketika Allah menyuruh bumi bergerak, dia akan bergerak. Kalau Allah menyuruh bumi diam, ya diam. Kalau teorinya manusia, para ahli geologi itu menemukan teori bahwa terjadinya gempa bumi itu adalah karena ada pergeseran lempeng lapisan bumi. Bumi ini adalah laba-laba ini. Ya mungkin betul teori itu terbukti dalam ilmiah, iya. Lalu pertanyaannya siapa yang menggeser? Bisa jawab enggak itu? Sama seperti ini, denyut jantung manusia Pak. Kalau saudara belajar ilmu biologi atau ilmu tubuh manusia atau ilmu kedokteran, saudara akan diajari jantung ini berdetak. Jantung kita ini loh Pak, berdetak ini di luar kendali kita. Jantung ini berdetak dengan saraf otonom. Saraf manusia itu ada
saraf motorik, jenis-jenis saraf. Ada saraf motorik yang menggerakkan tangan kita bisa begini-begini ini. Ini karena saraf motoriknya masih bekerja. Terus ada saraf sensorik. Saraf sensorik biasanya terletak di permukaan kulit. Jadi ketika kita kena panas, panas. Itu karena saraf sensorik kita masih hidup, masih berfungsi. Ketika kita melihat sesuatu pegang ini, kok dingin sekali. Bisa merasakan dingin, panas, lembut, halus. Ya, ini loh contoh ayatnya. Sudah jelas nih Allah ini ya. Allah itu Al-Wahidu Al-Qahar, yang Maha Esa juga Maha Pemaksa. Rabbus samawati wal ardi, dialah Tuhannya langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan Tuhan apa saja yang ada di antara keduanya. Maksudnya, apa maksud Allah itu Tuhannya langit dan bumi dan Tuhan di antara keduanya? Yaitu huwa, dia Allah itu malikun, yang menguasai atau yang memiliki. Yang dimaksud dengan Rob adalah malikun, pemilik. Sahibul bait, Robba hadzal bait, itu dalam surat liilafi Quraisy gitu ya, kalau enggak salah itu ya. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Terus ayat yang berikutnya, falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu, maka menyembahlah kalian kepada Robba, Tuhannya, hadzal bait, rumah ini, Tuhannya rumah ini. Maksudnya ya Allah itu Tuhannya Baitullah, pemilik rumah ini. Robba hadzal bait maksudnya pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah itu ya Allah. Nah, di sini ada kata-kata, ada kalimat Allah itu Rabbus samawati, pemilik langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Ini tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Huwa, dia Allah itu malikun. Malikun artinya yang memiliki atau yang menguasai. Jami'a, semua, zalika itu. Wa mutasarrifun, dan Allah itu yang membolak-balik, yang merubah-rubah. Dari kata sarafa, yasrafu, tasrifan, mutasarrifun. Tasrif, ilmu sorof itu kan ilmu yang merubah-rubah bentuk kata. Dari kata qala menjadi yakulu, kemudian menjadi qaulan, kemudian menjadi kul, kemudian menjadi kulu atau kul, kula, kulu, kuli, ya, kulti, kultuma, dan seterusnya. Itu perubahan, itu namanya ilmu tasrif, ilmu sorof. Nah, Allah itu yang mengubah-ubah fihi, di semua itu. Termasuk ini jadwal penerbangan ini berubah-ubah ya karena Allah juga yang menghendaki seperti itu. Nah, Allah menghendaki seperti itu, terjadi perubahan-perubahan apa saja dalam kehidupan ini, itu bisa karena kehendak Allah sendiri. Bisa juga Allah berkehendak seperti itu gara-gara manusia. Gara-gara manusia terus Allah, oh ya sudah, aku ginikan sekalian aja gitu. Manusia disuruh oleh Allah sholat. Dia enggak mau sholat, padahal udah ditakut-takutin, awas loh kalau kamu enggak mau sholat, kamu nanti masuk neraka. Atau kalau tidak masuk neraka, kamu nanti disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah di dunia ini, dikasih hukuman di dunia ini. Nah, orang biar aja aku enggak sholat ya. Dia sudah bilang sini, biar aja aku enggak sholat, aku enggak takut, gitu, bilang gitu. Ya oleh Allah dikasih beneran. Nah, dia maunya begitu. Ya, jadi Allah itu mutasarrifun, yang mengubah-ubah fihi, di dalamnya, di langit, di bumi, dan di antara langit. Al-Azizu, Allah itu yang maha gagah perkasa. Ya, Allah itu maha gagah perkasa, artinya dia bisa menghukum siapa saja yang melawan kepadanya. Itu Allah. Nah, kalau manusia seperti Fir'aun misalnya, dia berkuasa tapi dia tidak bisa seperti Allah menghukum siapa saja yang dia mau. Buktinya dia mau menghukum Musa, mau menangkap Musa, dan mau membunuh Nabi Musa alaihissalam,
tapi tidak berhasil. Tidak bisa, karena apa? Ada yang lebih kuasa daripada Fir'aun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki Musa selamat. Ya, Nabi Musa selamat, Fir'aun yang tenggelam. Itu kehendak Allah begitu. Jadi Allah itu maha gagah perkasa, bisa menghukum siapa saja yang dia mau hukum. Tapi juga dia Al-Ghaffar, maha pengampun. Kalau ada pelanggar-pelanggar hukum, dia mau minta ampun sama Allah, diampuni. Nah, salahnya Habib Rizik itu disuruh Pak Hakim minta ampun kepada Jokowi, enggak mau. Nah, sekarang diperpanjang tahanannya 30 hari ke depan. Padahal harusnya kemarin tanggal 8 itu sudah bebas. Itu ya. Allah ini maha pengampun. Siap memberi ampun kepada siapa saja minta ampun. Yaitu maksudnya Ghafarun, Allah itu maha pengampun, ma'a izzati, bersamaan itu pula bersamaan dengan maha gagah perkasanya, wa adzamatihi, dan maha agungnya. Allah itu adalah yang maha agung. Kalau ada raja agung, Allah itu yang maha agung, lebih agung daripada raja yang agung. Nah, itu loh. Ya, Allah itu kalau ada raja yang gagah perkasa, Allah itu maha gagah perkasa. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Al-Baghawi enggak ada komentar apa-apa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Enggak ada keterangan apa-apa di tafsirnya. Udah, ini enggak perlu dijelaskan, ini udah jelas kok. Ya, terus ayat berikutnya, Qul huwa nabaun adzim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa dia apa? Adalah nabaun, berita, adzimun, yang besar. Apa yang dimaksud? Katakanlah Muhammad, dia adalah berita yang besar. Dalam tafsir dikatakan kul huwa nabaun adzim, maksudnya yaitu huwa, dia, ya ini berita dalam Al-Qur'an ini adalah khobarun adzimun. Berita-berita dalam Al-Qur'an adalah berita-berita yang besar. Wa sa'nun balihun, dan suatu perkara yang mentok itu. Wa huwa irsalullahi iyaya ilaikum, dan dia Allah lah yang pengutusan Allah kepadaku untuk kalian semuanya. Allah mengutusku menyampaikan semua ini kepada kalian semua. Itu. Kata dalam tafsir lain, kul huwa nabaun adzim, katakanlah Muhammad, dia adalah berita yang besar. Apa yang dimaksud dengan berita yang besar? Yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an ini berita yang besar. Ini Al-Qur'an ini berita yang besar. Kalau ada berita di sini, ini berita yang besar ini, ya. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi, kul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, huwa, dia, yakni Al-Qur'an, dia yaitu Al-Qur'an adalah nabaun adzimun, berita yang besar. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah, ya, yang mengatakan tafsir seperti ini adalah Ibnu Abbas dan Mujahid dan Qatadah. Wakila, dan dikatakan yakni al-qiyamah, hari kiamat itu juga adalah nabaun adzim, berita yang besar. Sama seperti kaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat An-Naba. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita yang besar dalam surat An-Naba ini maksudnya hari kiamat, atau bisa juga Al-Qur'an. Gitu. Paham ini ya? Jelas ya? Nah, terus sampai sini aja dulu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.